adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Emma Waroka. Mbak Emma, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sejauh ini partisipan yang hadir selalu punya pengalaman mistis, termasuk bintang tamu. Mbak Emma sendiri punya nggak pengalaman mistis? Iya, ada beberapa sih sebenarnya. Yang paling terkesan sampai sekarang yang mana? Jadi ada satu peristiwa, waktu itu aku masih kuliah. Jadi malam itu aku mimpi. Mimpinya seperti kayak ada di suatu ruangan dan banyak sekali lalat terbang gitu. Oke. Lalat terbang gitu kan, lalat yang besar-besar itu. Terus aku usir kan, karena dia udah kayak ngeganggu gitu, terus aku usir, ketangkap satu di tangan. Tangkap satu di tangan, terus aku nggak tahu kenapa kan jijik ya, tapi itu aku kremes gitu. Oke. Sampai kayak hancur gitu kan, dia mati di tangan aku. Nah pada saat aku lihat, itu aku bersamaan dengan terbangun, tapi tangan aku juga begini. Terus aku buka kan, di dalamnya itu ada ulat. Ada ulat, tapi beneran? bukan ulat pohon, ulat apa? Aku nggak tahu itu ulat apa. Beneran ada di tangan, udah dalam keadaan penyet. Karena aku kremes itu. Dan aku bangun, terus di bawah bantal aku sudah ada banyak sekali ulat dan ternyata adalah belatung. Kok bisa ada di situ? Itulah dia. Pernah ada yang ngasih tahu atau pernah nanya ke Ya, terus seseorang? aku langsung kaget panggil orang tua. Pas dilihat, wah ini ulat bukan ulat biasa gitu kan. Terus aku tanya keesokan harinya, aku langsung cari informasi, ini apa sih kalau ada mimpi kayak gini. Katanya sih ada yang mau coba untuk mengirimkan itu. Mengirimkan apa guna-guna black magic, gitu? ya black magic. Tapi nggak nyampe, nggak bisa masuk. Makanya aku diserbu lalat dan aku kremes tangkal. kremes. Tapi setelah itu baik-baik aja. Setelah itu baik-baik aja. Memang sih agak ada rasa yang beda, nggak kayak gimana sih orang normal tuh kan seger, fresh gitu. Ini tuh kayak loyo. Tapi alhamdulillah bisa lewat. Bisa dilewati dan sekarang baik-baik aja. Sekarang baik-baik aja. Mudah-mudahan malam hari ini juga Jangan baik-baik aja ya. Iya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini adalah seorang wanita yang mengaku sering digauli makhluk gaib setelah dia memasang susuk. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rini. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak. Malam. Selamat malam Mbak Rini. Iya, selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan atau profesi Mbak Rini saat ini? Profesi saya sekarang sebagai ibu rumah tangga, jualan juga, kerja juga. Baik, apa yang mau Mbak Rini ceritakan pada kami? Ya, saya mau cerita malam ini datang ke sini dengan tujuan saya ingin membersihkan badan saya. Dari apa? Dari susuk-susuk yang menempel di badan saya. Karena setelah 3 bulan saya memasang susuk, 3 kali pasang susuk di badan saya gitu, perasaan saya tuh beda. Tadinya saya mencintai seseorang biar seseorang itu lebih suka sama saya. Tapi nyatanya setelah saya pasang susuk, dia juga mungkin punya susuk juga, jadi susuknya bentrok. Akhirnya kita putus. Malah setelah pasang susuk itu putus. Iya, Mas. Susuk itu dipasang di mana ya? Dan di bagian apa? Pasangnya di Pulau Jawa? Iya, masih di Jawa. Oke, masih di waktu Pulau itu- Jawa. Waktu itu saya pasang 1 bulan, yang satunya 2 minggu, yang satunya 2 minggu. Di bagian tubuh sebelah mana yang dipasang? Di bagian tubuh, dimakan 2, kayak berlian dimakan. Dimakan? Iya.
Yang satu di sini, di dagu, pasang. Waktu proses pemasangannya ada ritual gitu nggak yang dilakuin? Kalau ritual sih dia tuh kayak masuk kamar, setelah masuk kamar, keluar dari kamar lagi, terus saya suruh masuk. Setelah tuh masuk, terus dipasang susuknya gitu. Katanya kalau sepertinya 2 minggu ini belum ada reaksinya, kamu datang lagi ke sini gitu. Ternyata ya 2 minggu emang belum ada reaksinya Mas gitu. Akhirnya datang lagi? Akhirnya datang lagi saya ke situ. Nah setelah situ baru dipasang disusuk lagi. Nah setelah yang ketiga ada reaksinya nggak? Ada, sampai sekarang ada reaksinya Mas. Apa tuh? Jadi saya tuh jualan lebih meningkat gitu. Terus saya kerja juga lebih meningkat, mau cowok seperti apapun bisa saya dapatkan. Nah setelah itu saya pulang ke rumah ya Mas, tidur kan. Tapi nggak kayak biasanya Mas, setelah 2 bulan 3 bulan tuh di atas rumah tuh kayak ada sosok apa gitu, saya nggak tahu sih, kayak tikus apa-apa. Tapi suaranya beda, kayak orang lari-lari gitu. Terus kayak kruk 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 kayak kucing, tapi bukan kucing, dilihat tuh nggak ada apa-apa Mas. Oh udah dilihat ke atas? Pernah dilihat di senternya emang nggak ada apa-apa. Dia mulainya dari jam 1 malam. Nanti nggak ada sampai jam 5 subuh mungkin. Nah setelah saya pulang tidur, udah mungkin tikus saya gitu ya. Orang tua saya tuh lihat katanya, saya matiin lampu, saya berasa di deket pintu itu emang ada ini, ada apa namanya, kayak ada sosok tinggi, rambutnya kayak kribo gitu, nggak tahu kuntilanak, nggak tahu apa Mas. Iya sosok itu, saya lihatnya seperti itu. Setelah itu saya mungkin itu bayangan, emang seperti bayangan sih gitu, cuman saya kan mungkin halusinasi apa-apa, ya udah saya tidur aja. Kalau tidur kan saya emang nggak pernah pakai celana, bukan celana dalam, BH gitu, pakai daster. Kadang-kadang suka kebuka sendiri gitu Mas. Suka kebuka sendiri. Nah setelah kebuka sendiri juga iniannya juga sama, kebuka sendiri juga. Apa namanya, backuper gitu, selimutnya juga kebuka sendiri. Nah setelah itu setelah 2 bulan sampai 3 bulan saya merasakan gitu, ada sakit di bagian perut saya. Terus saya tanya lagi ke orang pinter gitu. Katanya ya itu makhluk itu nidurin saya tiap hari. Jangan. Lihat seperti bayangan itu. Iya. Tapi nggak berasa waktu malamnya itu? Nggak berasa, cuman kadang-kadang emang suka kebuka sendiri. Kirain saya mungkin lagi tidur, nggak kepikiran ke sana gitu. Cuman pas datang ke orang pinter, kenapa selama 2-3 bulan tuh kok berasa sakit gitu. Pas katanya ya itu makhluk gaib ya, dari susuk-susuk itu yang nempel di badan kamu. Dan setelah 2-3 bulan saya pasang susuk itu juga sakit gitu Mas. Iya. Baik, serem juga ya pasang susuk kalau bisa sampai kayak gitu. Tapi mudah-mudahan malam hari ini dengan Mbak Rini datang ke Menembus Mata Batin bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang ini lagi dihadapi ya. Kami akan ajak Mbak Rini untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rini, terlahir tanggal 26 November 1992. Saya melihat gemerlap kehidupan malam di sekitarnya. Rini menjalani kehidupan yang sangat berat. Dia seringkali dimanfaatkan seseorang untuk memuaskan hasratnya. Saya juga mencium aroma busuk yang berasal dari benda yang tertanam di tubuh Rini. Dari sini terlihat aura magis yang mengalir dalam darahnya. Setiap kali saya melihat Rini dalam mata batin saya melihat sosok genderuwo tinggi dan besar. Bahkan bisa meminta tumbal korban. Saya akan memecahkan teka-teki misteri Rini pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk ya. Terima kasih. Semuanya. Halo. Rini,
dengan tanggal lahir 26 bulan 11 1992. Iya. Rini pasang susuk sudah 3 kali. Sudah 3 Tujuannya kali. Ini yang untuk- 3 kali itu yang Ya. ini, yang sekarang. Oke, yang jadi pertamanya. sudah beberapa kali pasang susuk lah ya Iya. untuk memikat seorang laki-laki, tapi Iya. justru efek yang dirasakan Efeknya, malah iya, sebaliknya. malah sebaliknya, iya, Malah benar. putus Iya. dan belakangan malah terasa ada sosok Makhluk makhluk halus gaib. yang datang seperti bayangan Iya. dan sering saat tidur terbuka baju dan selimutnya Iya. begitu ditanya ke seseorang yang bisa melihat katanya digauli oleh makhluk Orang halus makhluk itu. halus itu. Iya. Oke, silakan. Saya ngerasain. Soalnya sebelumnya nggak sakit. Apa itu? Maksudnya selama 2-3 bulan tuh nggak tahu, kayaknya beda aja di perut, bagian perut tuh gitu. Bedanya seperti apa ya? Bedanya ya gimana ya, pas sebelum pasang susuk aku biasa-biasa aja Mas. Nah setelah pasang susuk sekarang tuh kayaknya berasa beda aja. Kalau tidur pokoknya terus kambuhnya itu jadi-jadian gitu. Nggak tiap hari, tiap jam, kadang ada jamnya gitu, jam berapa gitu, jam 9, jam 10 malam, ntar malam kambuh lagi gitu. Jadi nggak terus-terusan gitu. Kalau sakit, orang sakit kan terus-terusan ya Mas timbul ya. tenggelam, tahu-tahu ada Heeh, sakit. kadang sakit, kadang enggak sakit enggak gitu. Terus Oke. kemarin aku datang ke orang pintar, jangan dulu tidur sendiri deh katanya gitu. Terus tidur sama orang tua aku kan. Heeh. Nah alhamdulillah sampai paginya nggak berasa apa-apa. Semalam tidur sama orang tua. Oh. Sampai pagi nggak berasa apa-apa. Tapi kamu nggak tahu di belakang kamu ada siapa gitu ya jadinya. Oh, kamu melihat ada sesuatu di belakang Rini? Ada sesuatu di belakang dia. Jantungnya kayak mau copot. Kamu, Rini, coba tenangin dulu deh pikirannya. Dan saya ngelihat dia tuh tegang banget Ya. dan ketakutan banget. Kamu merasa diikuti nggak sama? Iya emang merasa diikutin Mas. Gimana ya, setelah rumah baru saya juga, kan tadinya tinggalnya di rumah sebelah, sekarang pindah. Iya. Setelah rumah baru itu juga sama. Serasa Heeh. diikutin ya? Serasa diikutin, malah yang ini tuh lebih parah Mas. Oke, baik. Roy, yang Ya. kamu lihat yang mengikuti itu sosok seperti apa ya, Roy? Sosok berbulu, tinggi, besar, dan sangat-sangat menyeramkan. Dan dia suka sama perempuan-perempuan cantik, atau apalagi perempuan-perempuan yang bersifat ada darah-darahnya, entah darah haid, entah darah apapun itu. Dia sangat suka sekali. Itu semacam genderuwo gitu, Roy. Iya, Udah lama itu Mas Roy ngikutinnya. sudah lama sekali ternyata. Pokoknya ya saya sering ke orang pintar-pintar itu tuh udah banyak. Kadang sering dikasih kayak bedak, cuman dari bedak itu. Oh, sering Pernah ke dimandiin, pernah ke dikasih dukun gitu ya, iya, seringnya? pernah dikasih kayak mori gitu, apa boeh yang panjang itu kayak diikat di badan. Nah seminggu setelah aku pakai itu, aku pernah jatuh sampai 2 minggu nggak bisa jalan, jatuh dari motor. itu kan sering mendapat apa ya, kayak musibah gitu ya, jatuh lah, Iya. ini itu. Tapi nggak kapok tuh datang ke dukun atau apapun yang kamu bilang orang pintar itu? Ya saya sih nggak kapok, cuman dukunnya nanti beda lagi gitu. Kalau menurut teman saya kesini nih bagus, ya udah saya ikutin Datang. kesini. Ya. Ada dengar di situ bagus, datang. datang gitu. Jadi saya 2 bulan 3 bulan ke dukun gitu. Tapi saya mau tahu deh, tujuan datang ke dukun tuh buat apa sih? Iya. Ya namanya orang ya, apalagi kan kayak kerja saya kan, maksudnya banyak saingan juga Mas. Dagang. Jualan, kerja juga kan, maksudnya. Saya ngelihat kamu bukan saja sekedar dagang, tapi saya di sini meja bulatnya adalah akan terungkap hitam dan putih dan segala macam. Mohon maaf ya, saya melihat kamu sempat salah jalan di sini dan berjualan Iya, memang. Berjualan plus. jual diri. Maaf ya, Iya. saya merasakan prostitusi yang dijalani oleh Mbak Rini membawa dia makin dalam dan makin dalam ke lembah hitam. Saya merasakan prostitusinya ini dilakukan sudah beberapa waktu yang lalu. Iya. Memang. Terakhir di tahun ini bukan? Iya, terakhir tahun ini Mas. Di bulan Maret. Iya. Setelah Lebaran. Oke. Belum. Karena saya lihat kamu, saya menggambar lukisan ini.
Gitu. Dan sosok-sosok ini karena dia pasang susuk atau dikirim oleh dukun-dukun yang didatangi itu, Roy? Dia pasang susuk juga dan dikirim sama dukun-dukunnya. Saya mau lihat lagi. Di kuping saya dibisikin, oke. Kamu pernah ditiduri oleh sang dukun. Hah? Iya, emang seperti itu, Mas. Saya lihat bagian kamu di sama dukunnya tersebut. Mohon maaf sekali. Ya memang seperti itu. Dan alih-alih kata sang dukunnya adalah bagian ritual, namun saya lihat ini adalah modus dan kayak dimanfaatkan. dimanfaatkan. Dia dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Ya. Dimanfaatkan ya. Saya mau tahu, setelah ke dukun, jualannya jadi laku? Ya udah, alhamdulillah sih, maksudnya meningkat sedikit demi sedikit. Jadi laris gitu, jadi banyak Tapi pelanggan. selama 2 bulan, 3 bulan kayaknya dijatah gitu, ntar sepi lagi. Jadi aku tuh harus terus-terusan ke sana. Kayak di-charge lagi. Iya gitu. Itu kan bukannya Ibaratnya kita modus pinternya. dong ya. Ya modus banget. Modus Modus ya. banget. Emang dianya begitu. Katanya kalau kamu pengen ini, katanya kamu harus begitu sama aku. Makanya saya datang ke sini tuh pengen bersihin biar aku tuh nggak kesana-sana lagi gitu. Ya, sebersihin akan dibersihin kalau tenang aja pastinya. Tapi yang menjamin kamu gak kesana lagi ya kamu sendiri sebenarnya. Emang iya sih, Mas. Ini lidah. Ini serem loh. Dia kayak Oh, serem banget kayak lagi. mendekati perempuan dari belakang, terus menjilat-jilat tuh wajahnya. Menjilat gitu ya. Jadi dia emang dari belakang gitu. Dan saya ngelihat itu loh di belakang dia. Nah, kenapa ya jadinya dia berada di dunia prostitusi juga gara-gara ada hantunya juga. Tempat-tempat gitu sebenarnya banyak energi negatif loh. Jadi bisa kebawa juga ke semua yang di situ ya. Iya. Oke. Sebenarnya sih nggak mau, tapi gimana ya? Sudah lama Kebutuhan hidup kan bekerja di bekerja. bidang itu. Ya selama 6 bulan sih. Oh, 6 bulan baru. profesi ini dijalanin baru 6 bulan. Sebenarnya udah lama, cuman saya kan tadinya sama suami juga, Mas. Udah punya suami? Iya, udah punya suami, udah punya anak. Selama berkeluarga menjalani profesi ini juga, jual Iya. diri juga. Suami sih nggak tahu gitu. Cuman kan maksudnya aku menutup-nutupi karena kebutuhan dari suami kan maksudnya cuman sedikit gitu, Mas. Jadi kan setidaknya kita harus punya lebih gitu. Namanya perempuan kan mau ini itu banyak keperluannya, Mas. Jadi jalan pintas lah yang dipilih menjadi Iya. seorang prostitusi. Iya, sebenarnya suami aku nggak mau, cuman kan akunya merasa nggak dicukupi gitu, Mas. Jadi alasannya menjalani profesi sebagai Wanita malam. prostitusi ini, Iya. wanita malam ini karena Iya. kebutuhan. Karena kebutuhan juga, terus jadi kalau saya masuk ke dunia itu kayak nyanyi-nyanyi, joget-joget, hati saya tuh kayak happy, gembira. Jadi kita tuh kayaknya nggak sia-sia joget-joget, happy-happy, tapi maksudnya pulang juga bawa uang.